Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Balik lagi di Talk Talk Show Unpari. Unpari. Kali ini kita mau ngebahas salah satu topik nih, Pi. Nah iya, bentar lagi kan nih Tiara, bakal ada ujian akhir semester. Betul banget. Jadi tentunya bakal ada yang harus dipersiapkan kan. Nah, betul. Jadi kita mungkin mau perkenalan dulu kali ya. Boleh. Biar kenal juga kan sama teman-teman semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kresna Lutfiansa. Saya Putri Tiara Wiwitan. Nah, sekarang kita udah kedatangan narasumber nih untuk bareng-bareng sama kita untuk talk show ini. Betul. Jadi kita ngobrol bareng nih ya seputar tentang ujian akhir semester ganjil nanti gitu. Nah, mungkin boleh kepada Bapak dan Ibu selaku ketua pelaksana juga wakil ketua pelaksana dari ujian akhir semester ini boleh bergabung bersama kita semua di sini. Halo Bapak dan Ibu, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Baik. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu. Saya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Susila. Saya sebagai kepala BAK dan di sini sebagai ketua panitia UTS UAS. Gitu ya. Oke, Bapak. Udah ya? Baik. Ibu mungkin boleh? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Septiani. Kalau sehari-hari itu sebagai kepala bagian di BAK dan untuk di UAS ini sebagai wakil ketua panitia gitu. Oke, salam kenal ya sebelumnya untuk Iya, Bapak dan Ibu. salam kenal ya, baru ketemu ya. Baru ketemu. Iya. Nah, Bapak dan Ibu, nah kan bentar lagi kan ini bakal ada ujian akhir semester nih. banget. Tentunya mahasiswa mungkin ada yang belum tahu kan terkait dengan Tata tertibnya, prosedurnya nanti saat ujian akhir semester nanti Nah, gitu. dari di sini kita akan membahas ya secara tuntas mungkin Betul. ya terkait dengan prosedur yang bakal dilakuin oleh mahasiswa-mahasiswa. Betul. Nah, tapi sebelum masuk ke pembicaraan yang lebih dalam lagi, mungkin kita bakal tanya-tanya dulu terkait kapan sih Pak dan Ibu terkait dengan ujian ini, kapan, berapa lama, dan juga di mana sih ujian akhir semester ini bakal dilakuin? Mungkin siapa yang dulu? Silahkan, Bapak atau Ibu dulu gitu. Jadi untuk UAS itu untuk semester sekarang dimulai pada tanggal 3 Februari sampai 7 Februari. Jadi selama 5 hari ya. Selama 5 hari karena itu jadwalnya kan berbeda dengan jadwal kuliah, gitu ya. Berbeda jadwal kuliah karena jamnya juga berbeda, maka lebih dipadatkan lagi. Jadi hanya 5 hari. Itu jadi tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 ya. Hari Senin sampai hari Jumat gitu. Jangan lupa dicatat ya teman-teman lah, jangan sampai ketinggalan. Barangkali ketinggalan info kan bisa bahaya juga. Gitu. Apalagi kan tadi tanggal 3 Februari ya, berarti masih agak Ada mepet waktu ya, ada nih. waktu lah gitu, masih panjang juga gitu untuk mempersiapkan ujian nanti gitu. Nah, tadi kan berapa lama sih Pak untuk pelaksanaan ujian nanti dan di mana lokasinya gitu untuk pelaksanaan ujian akhir semester nanti gitu? Pelaksanaannya di kampus 1, 2, dan 5 ya. Seperti perkuliahan gitu. Sampai kesasar ya teman-teman. Iya, betul. Oke, jadi untuk pelaksananya tadi jelas ya di kampus mana juga teman-teman harus tentunya lihat lagi jadwalnya nih penempatan kampusnya di mana gitu. Takutnya nanti kesasar malah jadi salah masuk kelas gitu ya. Nah, terus selanjutnya gitu ya Pak Bu, apa aja sih persiapan yang harus dilakukan untuk mahasiswa Universitas Al-Ghifari ini saat menghadapi ujian akhir semester nanti gitu. Dan juga tentunya selain untuk mahasiswa, bagaimana persiapan dari panitia sendiri dan dosen juga untuk menghadapi UAS ini seperti itu. Mau sama Bu Hesti atau sama saya? Boleh? Mau Bapak? Mau saya? Dua-duanya. Oke. Baik. Untuk yang persiapan ya, pertama mungkin untuk mahasiswa ya. Untuk mahasiswa dari masing-masing persiapannya itu pertama ada dari bagian keuangan dulu ya. Berarti itu secara otomatis tidak ada tunggakan keuangan sampai UAS ini. Gitu. Kemudian
untuk akademiknya adalah pertemuan atau kehadiran itu dimaksimalkan 12 kali pertemuan. Kalau kurang dari itu silahkan menghubungi dosen masing-masing gitu ya. Mungkin itu kalau untuk panitianya ya, untuk panitianya kita juga sama, ada masing-masing bidang, ada bagian kesekretariatan, ada pelaksana, kemudian ada tatib. Nah gitu. Kemarin kita sudah mengadakan rapat dan semuanya sudah disampaikan porsi-porsi apa saja yang harus dikerjakan. Yang pasti adalah untuk kesekretariatan adalah menyiapkan semua berkas-berkas yang berkaitan dengan ujian, seperti halnya soal, kemudian menghubungi dosen, soalnya harus secepatnya dikirim, batasnya itu jangan melebihi dari pelaksanaan jadwal UAS, kayak gitu sih. Gitu. Mungkin dari Mangga, Bapak Pak, tambahin. tambahkan. Sebetulnya ini kan ujian akhir ya. Ujian akhir itu tentu mahasiswa, terutama yang semester 1 ya. Kalau semester atas kan sudah terbiasa. Kalau semester 1 kan mungkin baru sekarang gitu ya. Jadi sebetulnya sama dengan waktu UTS. Tapi waktu UAS ini itu kan akhir ya, akhir. Jadi mahasiswa itu harus betul-betul serius karena tidak mungkin diulang lagi gitu ya, tidak mungkin diulang lagi kecuali kalau ada perbaikan gitu ya, ada perbaikan itu diulang lagi atau saya tidak mengharapkan ada yang susulan kalau susulan sih wajar ya, susulan wajar. Saya tidak mengharapkan ada yang nanti mengambil mata kuliah ke bawah. Itu jangan sampai ya. Jadi betul-betul serius nanti pelaksanaan UAS itu dipersiapkan. Jangan sampai terkendala oleh lain-lain lah gitu ya. Semuanya dipersiapkan gitu ya. Nah, mungkin untuk terkait pelaksanaannya nih Bapak Ibu, ini tuh bakal dilaksanain secara online atau offline ya untuk ujiannya? Hybrid ya Pak. Kadang-kadang ada sebetulnya wajibnya. Sebetulnya harusnya offline semua. Offline. Ya, kita Betul, aturan offline. untuk UAS itu offline semua. Gitu ya, offline semua itu. Offline semua. Namun bila mana ada kendala gitu ya, seperti misalkan kalau kelas yang tidak memungkinkan gitu ya, ada kendala segala macamnya, tentu hibrid gitu ya. Bisa offline dan online. Atau hibrid itu seperti misalkan penggunaan learning system management, LMS, itu diserahkan ke dosen masing-masing karena kita kampus merdeka ya, kampus merdeka. Jadi bisa saja menggunakan LMS, apakah itu mahasiswanya di kelas atau mungkin mahasiswanya tidak di kelas, gitu ya. Jadi fleksibel nih Pak, Fleksibel, tergantung dengan dosennya ya, masing-masing. Jadi buat teman-teman nih kalau misalnya lagi ada kendala atau apa bisa dikonfirmasi aja juga ya ke terkait panitianya, langsung ke ya, panitianya. betul, jika ada kendala dalam kelasnya atau gimana gitu. Jadi sudah disampaikan juga gitu oleh Bapak gitu ya, jelas gitu kalau untuk nanti pelaksanaannya. Nah, selanjutnya nih Pak Bu, gimana sih apa aja aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh mahasiswa, tentunya selain mahasiswa juga untuk panitia dan juga dosen gitu selama pelaksanaan ujian akhir semester nanti, seperti itu. Mau dari siapa? Saya dulu. Kalau dari Boleh, siapa Bapak? dosen itu, kalau dari saya itu, Bapak. ya. Kalau untuk dosen itu jadi terutama soal harus segera soal itu diserahkan ke panitia. Itu minimal sehari ya, minimal sehari, harusnya 3 hari sebelumnya, tapi nggak apa-apa, minimal sehari sebelumnya itu sudah diserahkan ke panitia, gitu ya. Itu untuk dosen, dan dosen itu mengawas langsung, itu mengawas langsung. Tapi dari panitia membolehkan bila mana dosen berhalangan itu bisa diwakilkan dengan pengawas pengganti. Ya, pengawas pengganti itu sudah disiapkan semua oleh panitia, sudah dijadwalkan begitu. Kemudian untuk mahasiswa
mahasiswa juga bukti keseriusan itu mahasiswa harus ikut tata tertib. Salah satunya itu harus menggunakan jas alma mater. Ya, jas alma mater. Jangan sampai ini khususnya untuk mahasiswa semester 1 ya, jangan sampai kita ujian sudah serius, sudah siap gitu ya, tapi terkendala dengan aturan. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus diketahui ya, begitu. Mungkin ada tambahan dari Ya, mungkin itu ya, dress code. Dress code itu adalah hitam putih, kemudian jas alma mater, itu jangan lupa. Ketika tahu jadwalnya jam 7, dipastikan sebelum jam 7 itu udah standby di kampus gitu. Karena sekarang tata tertibnya udah nanti akan kami jabarkan, dan saya lihat bahwa tata tertibnya sudah mulai ketat ya. Jadi ini demi kedisiplinan rekan-rekan mahasiswa semuanya dan juga para panitia kayak gitu sih. Nah, buat teman-teman jangan lupa ya buat Betul. ditaatin peraturannya. Patuhi juga aturannya. Kalau misalkan emang saat ujian nanti sebisa mungkin gitu ya. Jangan sampai terlambat terlambat. juga. Dress code-nya juga jangan Dress sampai code-nya juga. salah. Jangan sampai kayak ya udah nggak pakai almet nggak apa-apa gitu. Iya. Nggak boleh kayak gitu. Karena ini harus serius gitu ya. Iya. Dari teman-teman juga. Dipastikan bahwa mahasiswa-mahasiswi sudah siap untuk melaksanakan UAS dengan semangat yang tinggi ya, karena ini penentuan nilai juga ya di akhir gitu, karena udah ujian akhir semester, jadi harus benar-benar serius gitu. Nah, terkait Untuk tata tertib ini apakah nanti akan diinfokan mungkin entah itu akan ditempel mungkin di setiap kelas gitu. Mungkin jika ada mahasiswa yang kurang jelas dalam informasi terkait peraturan dan tata tertib ini gitu. Ya, biasanya untuk tata tertib akan kami tempel di masing-masing ruangan, kemudian nanti akan dikirim juga lewat grup-grup dari mahasiswa. Jadi sudah pasti kalian harus baca gitu ya. pastinya Gitu. jadi jangan sampai salah ya karena kan Iya. pasti udah bakal di-share di Ya. grup kelas masing-masing dan di IG juga ya, di Instagram betul. Universitas Al-Ghifari juga Iya, pasti bakal betul. di-share. Pasti nge-share Jadi info. jangan lupa teman-teman buat follow Universitas Al-Ghifari dan juga Humas Unpari gitu untuk info selanjutnya ya. Kalau ada info terbaru juga pasti kita update di sana. Gitu. Ada lagi sebentar, ada itu kartu ujian, jangan lupa iya, ya. bener banget. Ujiannya. Jadi kami tegaskan bahwa untuk hari H bagian dari BRK kita sudah tidak melayani lagi untuk pengecapan dan lain-lain mengenai kartu ujian gitu. Bagi yang sudah terpenuhi, ayo sekarang cepat print dan lakukan prosesnya sampai selesai. Nah, teman-teman ya harus Kartu ujian harus sudah Ya, pegang. pegang, jangan sampai di nanti-nanti gitu Mumpung ada ya. waktu ya. Betul, mumpung ada waktu. Disegerakan. Juga, gunakan dengan baik gitu ya, belajar yang baik Iya, gitu. bener banget. Nah, mungkin terkait prosedur ya Bapak Ibu. Nah, misalkan mahasiswa ini mengalami kendala secara teknis mungkin atau tiba-tiba sakit. Nah, itu ada nggak sih kayak prosedur yang harus dilakuin oleh mahasiswa itu sendiri gitu jika terkendala? Biasanya ini ya yang tidak saya harapkan itu mahasiswa biasanya katanya alasannya macet ya. Itu alasan klasik ya itu. Sebetulnya itu tidak ditolerir ya. Jadi ya namanya kita akan mempersiapkan ketika masuk jam 7, tentu setengah 7 tadi kata Bu Esti sudah di kampus ya. Iya, Jadi sudah mempersiapkan. Kalau yang dari Balai Enda tentu harus subuh. Iya nih, kadang-kadang ada apa rumah saya di Pamuntut misalnya Nah itu gitu. tidak ada alasan nanti ke panitia Pak karena macet ya di mana-mana juga macet, Bandung macet itu ya, tidak ada alasan seperti itu. Namun ketika ada kendala misalkan teknis ya motor mogok ya itu bisa ditolerir gitu ya, atau misalkan sakit ya. Sakit itu sakit mahasiswanya atau memang orang tua misalkan keluarga itu sakit ya itu kami berdispensasi, namun tetap harus susulan ya. Nah susulan, jadi susulan itu ada waktunya setelah ujian selesai, itu ada waktu 1 minggu untuk susulan. Jadi susulan misalkan satu mata kuliah tidak ikut, itu
harus susulan. Mahasiswa jangan diam saja. Ketika satu mata kuliah tidak ikut, segera menghubungi dosennya. Kalau sudah dosennya setuju, nanti soalnya itu mau diganti atau mau tetap yang itu hak dosen gitu ya. Namun setelah izin dosen, baru nanti ada surat pengantar dari BAK. Ya, ada surat pengantar dari BAK. Tentu itu prosedurnya nanti ke bagian keuangan dulu, ya. Kemudian di BAK diberikan surat pengantar untuk ke dosen, gitu ya. Itu harus ditempuh, ya. Jangan sampai itu tidak ditempuh. Kalau itu tidak ditempuh, nanti dosen juga tidak akan memberikan nilai. Nah, yang repot kan? Sudah akhir tapi dosen tidak memberikan nilai. Jangan sampai terjadi. Jadi prosedurnya harus ada surat pengantar untuk dosen, yaitu dari BAK. Begitu ya. Nah, tuh teman-teman terkait prosedur untuk susulannya, tapi amit-amit ya, jangan sampai susulan deh. Kalau bisa harus langsung ya, sesuai dengan jadwalnya. Iya, jangan gitu. lupa juga jaga kesehatan Iya, ya, bener apalagi mulai masa-masa mau ujian nih. Apalagi lagi musim sakit ya Bapak Ibu ya. Betul, Hujan. betul. Jadi harus jaga kesehatan ya. Betul, Iya. kayak gitu. Jadi teman-teman, selama masih ada waktu nih, gunakan waktu sebaik mungkin Iya, gitu ya. Selain belajar dengan maksimal, Iya. tentu kesehatan juga dijaga, Benar biar banget. kok jadi Fit produktif lah. fit gitu ya, semangat gitu untuk Iya, ngadepin semangat. ujian nanti gitu. Nah, terakhir nih ya, Bapak Ibu. Apa pesan dan harapan gitu bagi Bapak dan Ibu selaku panitia dan wakil panitia pelaksana ujian akhir semester kepada para mahasiswa juga panitia dan dosen gitu dalam menghadapi ujian akhir semester ini gitu. Ya, saya dulu ya. Kebetulan saya juga dosen pengampu ya. Jadi saya berharap ke mahasiswa saya ketika menghadapi ujian itu jangan lupa serius belajar, ya. Baca-baca yang sudah dipelajari, yang sudah dibahas di kelas gitu ya. Itu jangan sampai lupa dibaca. Kadang-kadang mahasiswa menyampaikan, wah dosen ini kan biasanya open book gitu ya. Open book ya, seperti itu. Ya tetap walaupun open book tetap ya. Yang tidak boleh itu kerjasama, nggak boleh ya, kerjasama. Jadi open book juga tetap kita harus memahami gitu ya. Kadang kalau mahasiswa itu kan diberi soalnya itu jelaskan. Kalau jelaskan dengan pikiran kita kan, bukan tekstual ke buku, bukan. Nah itu yang susah. Kalau tidak memahami tentu terkendala juga kita untuk menjelaskan. Jadi pokoknya disiapkan segalanya. Dari mulai materi, kemudian fisik kita, contohnya jangan sampai mau menghadapi UAS tapi begadang gitu kan, ya jangan sampai gitu ya. Jangan sampai ada seperti itu ya. Intinya ya kami berharap ya kita semua berdoa semoga ujian akhir semester ini berjalan lancar ya. Kita semua diberi kesehatan gitu. Nah, segitu silakan Bu Hati. Iya, hampir sama sih ya. Jadi harapannya adalah UAS ini kita persiapkan dengan baik dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya. Tidak ada kendala yang terlalu berat gitu kan. Misalkan ada yang susulan ya silakan proses dengan baik untuk menuju ke susulan. Kemudian harapannya adalah berkas soal beres. Itu tidak ada andil, maksudnya gini. Jadi maksudnya Pak tetap ada kerjasama dari dosen bahwa si UAS ini teh bisa terlaksana dengan baik teh, ada kerjasamanya juga dari mulai mahasiswa, panitia dan juga dosen kayak gitu sih, lebih ke situ ya. Dan mudah-mudahan berjalan lancar, semuanya bisa sehat dan semangat. Semangat dong ya. Apalagi ujian akhir ya. Biar gak ngulang lagi gitu Iya, ya, jangan kayak gitu, sampai. jangan sampai ya.
Aku nggak mau sih. Aku juga nggak mau. Jangan Jangan sampai. sampai ya. Jadi Iya. jelas ya teman-teman. Buat kalian gitu kalau misalkan apa ya sekiranya apa Mungkin belum paham betul ya. belum paham gitu ya. Mungkin bisa ditanya lagi Bisa lanjut ditanya kepada lagi, panitia jika atau belum mungkin ada. nanti bisa tunggu di share ya kali Betul. terkait dengan prosedurnya gimana. Pastiin gimana. juga harus ditaati peraturannya. Bener banget. Jangan sampai dilanggar, jangan sampai. Jangan sampai ada masalah gitu ya. Iya. Semoga ya lancar gitu dalam ujian ini. Terus jaga kesehatan Iya. sama belajar yang maksimal ya gitu. Amin. Ya, Biar harus- hasilnya juga memuaskan. Ya, bener banget. Nah, mungkin terima kasih kepada Iya, Bapak terima Ibu. kasih Bapak Ibu udah meluangkan Iya, waktunya terima kasih, hadir Bapak. di talk show ini gitu Ya, ya. mungkin next bisa datang lagi Betul, ya. karena mungkin nanti bakal lebih seru lagi ya pembahasannya Iya, terkait pembahasannya. dengan Universitas Algifari Iya, gitu. betul. Mungkin sekian ya. Sekian dari ya. kita mungkin untuk teman-teman. Terima kasih. Semoga bisa dipahami ya buat teman-teman di rumah semuanya. Jadi sekian dari kita. Jangan lupa buat like, Comment, share, and subscribe. Sampai ketemu semuanya. Bye. Oh, jangan lupa follow IG. Oh ya, IG. Follow IG IG. Universitas Algifari Betul ya. Jangan lupa banget. di follow. Oke, di bawah. Dan Humas juga dan jangan lupa. Karena pasti bakal banyak info Informasi, terbaru. iya. Jangan sampai ketinggalan info nih. Iya, jangan sampai dong. Betul. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Bye.